saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen terakhir Arya Daru Pangayunan hingga pergerakan penjaga kos terekam CCTV. Momen tersebut terekam sejak almarhum buang sampah pada Senin malam hingga ditemukan tewas pada Selasa pagi. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga saat ini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban.
Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian diplomat muda tak kunjung menemui titik terang. Ada dugaan kematian akibat eksperimen yang gagal, namun ada juga diduga kematian akibat dibunuh. Seperti apa sebenarnya kebenaran ini? Kita akan bahas bersama kriminolog Monica Margaret. Saya sapa, selamat malam. Kak Monica, apa kabar? Selamat malam, Mas. Kabar sehat, puji Tuhan. Sehat ya, Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Sindo Prime. Kak Monica, ini masih terus berlanjut ya pemeriksaan ataupun juga penyelidikan dari pihak kepolisian hingga saat ini mengenai kasus yang dinilai banyak orang janggal dari kematian diplomat ini. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini eksperimen yang gagal atau pembunuhan berencana? Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita ya kepada keluarga korban, khususnya ADP atas kejadian ini. Dan sebenarnya ini jadi perhatian publik ya, Mas ya, kasus ini ya, karena semacam kasus yang istimewa gitu, karena kondisi korban yang ditemukan dengan keadaan kepala yang terlilit lakban gitu ya, Mas ya. Mungkin kalau di film-film ini jadi kasus misterius dan ternyata realitasnya juga. Nah, kita bisa melihat dari 2 poin, Mas. Di satu sisi, kalau memang tadi Mas sampaikan apakah ini eksperimen yang gagal, kita lihat dulu apakah memang ini tujuannya untuk bunuh diri gitu ya. Nah, bagaimana nanti hasil pemeriksaan kepolisian ini bisa menunjukkan gitu, misalnya apakah ada indikasi bunuh diri ini dilakukan karena tekanan-tekanan ya, Mas ya, di lingkungan pekerjaan misalnya, atau tekanan-tekanan yang dia dapatkan selama posisi korban bertugas gitu ya, Mas ya, menjadi orang yang bersinggungan atau menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan human trafficking.